Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, adik-adik? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. 9 yes. Oke, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesempatan sehingga masih bisa bertatap muka secara langsung. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita buka dengan bacaan surat Al-Fatihah. Semoga apa yang kita pelajari membawakan berkah dan manfaat. Alhamdulillah, sholiyah Al-Fatihah. Oke, Bapak absen dulu. Alina, Anggara Sakti, Arga Mala. Sudah tahu nama saya ya kemarin? Oh iya. Oke, kita kenalan lagi kalau begitu. Nah, ini biodata diri saya. Jadi nama saya Muhammad Nafal Sirajuddin. Panggilan bisa dipanggil Pak Sirot. Tanggal lahir kalau sampai panggil Pak Nafal, rata-rata teman-teman itu tidak ada yang tahu. Rata-rata teman-teman yang ada di sini namanya Pak Sirot. Nah, tempat tanggal lahir ini Tuban 22 Februari 2000. Cita-cita dosen kerjaan. Nah, ini alamat saya sudah lengkap ini bersama Tujuh Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban. Nah, Kabupaten Tuban itu dekatnya makam Sunan Bonang. Kalau kalian ziarah Wali Songo ke Sunan Bonang itu pasti mampir ke Kabupaten Tuban, tapi sama rumah saya masih selisih 2 jaman. Ya dekat, masih jauhan Kediri sampai Tuban. Dan ini riwayat pendidikan Bapak mulai dari TPQ dan pondok pesantren alhamdulillah sudah pernah mondok selama 7 tahun. Mulai tahun 2012 sampai 2019. Terus pengalaman organisasi, alhamdulillah ketika pada waktu di jenjang sekolah baik MTS maupun Aliyah saya tidak pernah ikut organisasi. Tapi ini waktu kuliah ikut beberapa organisasi baik debat ataupun lainnya. Debat ini kalau di MTS sama dengan OSIS. Tapi kalau di kampus itu ada namanya DEMA, ada namanya BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa, terus ada namanya juga PMI. Terus prestasi, alhamdulillah tidak pernah berprestasi. baik sekolah maupun di pondok pesantren. Di sekolah saya juga tidak pernah peringkat. Langsung dikerjakan, selesai tidak selesai segera untuk dikumpulkan. Waktunya saya tunggu 3 menit saja. Ini tidak mempengaruhi nilai, tapi nanti Bapak cuma akan melihat. Kalian masih ingat enggak sih apa yang sudah kalian pelajari kemarin itu? Ini soalnya mudah ya. Soalnya mudah, jawaban singkat dan padat dan jelas. Ya, Pak.
Bapak kasih waktu 3 menit, jadi jam 11 lebih 13 segera kumpulkan. Selesai. Oke. Ini adalah permulaannya kenapa kok kita harus mempelajari terkait dengan Wali Songo satunya. Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa Wali Songo itu merupakan tokoh-tokoh yang mana sangat berjasa besar dalam berdirinya atau dalam mengislamkan orang-orang di Pulau Jawa. Tolong baca dulu Mas. Ayatnya tolong baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Artinya, tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka. Bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Al-Fatihah ayat 6. Oke, terima kasih. Oke, seperti yang sudah kita ketahui dalam ayat tersebut bahwa dengan mempelajari materi Wali Songo ini kita secara tidak langsung mengambil suri teladan atau mengambil sesuatu yang baik dari beliau-beliau yang sangat berjasa dalam penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Oke, Wali Songo dalam dakwah Islam di Indonesia. Nah, ini kalau kalian amati kenapa kok ada salah satu Wali Songo yang busananya itu beda sendiri, seperti yang paling tengah. Siapa itu? Kalian segala itu kenapa kok busananya bisa beda sendiri? Kira-kira kenapa? Ada yang tahu kenapa? Ya, salah satunya memang karena beliau ini merupakan satu-satunya Wali Songo yang asli keturunan dari Jawa ya. Salah satunya itu. Sedangkan yang beliau yang lainnya ini merupakan bukan asli orang Jawa. Rata-rata beliau itu dari luar negeri seperti Sunan Ampel, Sunan Gresik dari Afrika atau Sunan Ampel yang dari Kerajaan Champa, ada yang mengatakan di Kamboja atau Vietnam itu. Oke, sebelum kita memasuki materi Wali Songo ini, Bapak punya video, silakan tonton dulu. Bentar, saya putarkan. Oke. Bukan Dendi Caknan ya. Maaf, Dendi Caknan. Salah. Sorry. Mana TV-nya, Mas? Langsung di sana ya. Ini ada buktinya kan? Jadi terkait dengan penjelasan Wali Songo beserta makam-makamnya. Iklan. Wow. Oke. Tolong tonton dari awal hingga akhir dan sampai tahu semuanya. Kedengeran ya? Tasawuf
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sudah pernah yang lihat ini? Mungkin ada yang sudah pernah menonton video ini? Belum pernah. Wali Songo dikenal sebagai orang-orang yang gigih dalam menyebarkan ajaran agama Islam pada abad ke-14 di Tanah Jawa, dan para Wali Songo ini tersebar di berbagai daerah-daerah di Pulau Jawa, seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Pada waktu itu, beliau-beliau ini sangat cepat dikenal oleh masyarakat luas, karena mereka kerap berdakwah tanpa memaksa harus masuk Islam. Oleh karena itu, masyarakat Muslim di Nusantara ini pasti sudah tidak asing lagi dengan nama Wali Songo tersebut. Wali itu sendiri memiliki arti wakil, sementara Songo memiliki arti sembilan. Dengan demikian, tempatnya tiba, sekaligus menyebarkan agama Islam dan hingga akhirnya beliau wafat. Kemudian, beliau pun dimakamkan di sebuah bangunan berbentuk pendopo, yang juga menjadi area makam istri dan anaknya, yaitu berlokasi di Jalan Malik Ibrahim, nomor 56-62, Gapuro Sukolilo, Desa Bedilan, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Dengan pengaruh dan cakupan dakwahnya yang paling luas di Tanah Jawa. Diperkirakan, Sunan Kalijaga wafat pada tanggal 10 Muharram tahun 1513 dalam tahun Saka Jawa, atau sekitar tanggal 17 Oktober tahun 1592 Masehi. Lokasi makam Sunan Kalijaga itu sendiri, yakni berada di Jalan Raden Sahid, Desa Kadilangu, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Sunan Kudus adalah salah satu alumni pondok pesantren Ampel Denta. Beliau lahir dari keluarga bangsawan dengan nama Jafar Sodik. Ayahnya sendiri merupakan Usman Haji bin Ali Murtada, yaitu seorang panglima kerajaan Demak, sekaligus saudara kandung Sunan Ampel. Sebelumnya, Sunan Kudus ini juga merupakan imam besar di Masjid Agung Demak, dan juga sebagai hakim di kerajaan Demak. Namun, beliau lantas pindah ke kawasan Tajuk, yaitu saat terjadi perselisihan internal di tubuh kerajaan, dan di kawasan Tajuk itulah, kemudian Sunan Kudus fokus berdakwah. Dan di daerah Tajuk tersebut, dakwah beliau diterima dengan baik oleh masyarakat, dan kemudian, wilayah Tajuk itu berganti nama menjadi Kudus. Nama Kudus itu sendiri diambil dari kata Al-Quds, yakni sebuah kota suci di Yerusalem. Setelah beberapa tahun mengabdi dan berdakwah di wilayah tersebut, Sunan Kudus pun wafat pada tahun 1550, yakni saat tengah menjadi imam sholat subuh di Masjid Menara Kudus, dan dalam posisi bersujud. Kemudian, beliau dimakamkan di lingkungan Masjid Menara Kudus, tepatnya di belakang Masjid Menara Kudus, Desa Kauman, Kecamatan Kudus, Jawa Tengah. Kemarin tutur nggak ke ziarah Wali Songo? Oke, kita lanjutkan lagi. Seperti yang sudah ada ketahui semua bahwa jumlah Wali Songo ini tadi ada 9, yang mana beliau ini makamnya ada di Jawa Timur dan di Jawa Tengah. Yang dari Jawa Timur ada berapa tadi? Ada 5 ya. Tadi ada 5, mulai dari Sunan Gresik, di mana tadi makamnya? Di Gresik Kota. Sunan Ampel di Surabaya. Sunan Bonang Tuban. Sunan Derajat, Sunan Kudus, Sunan di Gresik Kabupaten, Sunan Kalijaga, Kadilangu, Demak, Sunan Muria. Sunan Muria itu di Bukit Muria tapi masih masuk di Kabupaten Kudus. Yang terakhir adalah Sunan Gunung Jati. Oke, saya ingin tanya pada adik-adik semua, masih ingatkah materi yang Anda pelajari semester 1 kemarin? Materi yang pertama membahas terkait dengan apa kemarin? Kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Nusantara. Jadi seperti yang sudah kita ketahui bersama, kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Pulau Jawa itu tidak lepas dari adanya perjuangan atau bimbingan dari para sesepuh
Wali Songo yang ada 9 ini. Jadi beliau Wali Songo ini ada yang ada 9 ini hidupnya pada masa sekitar akhir kerajaan Majapahit. Akhir kerajaan Majapahit itu siapa rajanya yang terakhir? Raja Majapahit terakhir siapa? Brawijaya V. Beliau itu merupakan ayah dari Raden Patah, pendiri kerajaan Demak pertama. Dan Wali Songo ini beliau hidup pada masa akhir masa kerajaan Pajang. Kerajaan Pajang itu raja terakhir siapa itu? Setelah Joko Tingkir, Sultan Bedowo. Terus setelah itu memasuki kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram, kerajaan yang pertama Sutawijaya, dan masuk atau mencapai puncak kejayaan pada masa Sultan Agung Haryokusumo. Ya, setelah itu kerajaan Mataram berangsur-angsur mencapai kemundurannya. Bahkan terbagi menjadi dua, menjadi Kesultanan Yogyakarta dan Kesultanan Surakarta dengan gelar yang Kubono dan Pak Kubono itu kemarin. Oke, sampai di sini ada yang tanyakan? Tidak ada ya. Kalau begitu Bapak lanjutkan lagi peran Wali Songo dalam dakwah Islam di Indonesia. Yang pertama adalah pendidikan, pengembangan keilmuan, membangun pondok pesantren. Ini seperti yang pernah dicontohkan oleh Sunan Kudus. Beliau ini adalah orang yang pertama kali membangun atau mendirikan pondok pesantren yang ada di Pulau Jawa. Lokasinya tadi Sunan Ampel di mana? Di Surabaya. Yang kedua adalah seni budaya atau wayang. Nah, ini wayang buatan siapa ini? Buatan Sunan Kalijaga. Ini tadi saya ini membawakan contoh dua wayang. Nah, saya tunjukkan. Buatannya Sunan Kalijaga. Nah, ini tadi Bapak membawakan dua contoh wayang. Seperti yang adik-adik ketahui bersama bahwa wayang ini adalah ciptaan dari Sunan Kalijaga. Ini siapa ini? Bukan Bagong. Ini Semar. Bukan Semar Mesem loh ya. Kalau dari kemarin saya dari kelas-kelas yang di bawah itu katanya Semar Mesem, Pak. Semar tahu Semar siapa? Semar itu siapa? Semar itu Punokawan. Ya, Punokawan itu jumlahnya ada 5. Oh, 5. Kalau 5 itu Pandu. 5 itu Pandu. Kalau 4 itu Punokawan. 1 siapa? Semar. 2 Gareng. Petro. Bagong. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bersama. Ternyata kalau kita melihat sejarah bahwa Semar diambil dari kata bahasa Arab yang artinya ismar. Ismar itu kalau kita lihat di kamus bahasa Arab itu artinya paku. Tahu paku? Paku itu kalau yang dimaksud paku di sini adalah merupakan agama. Jadi kalau seseorang itu agamanya buruk, tentunya dia tidak lancar dalam menjalani dalam kehidupan sehari-hari atau akan tersesat. Terus yang kedua siapa tadi? Semar. Petro itu gareng dulu. Gareng itu juga diambil dari bahasa Arab yang mana dari kata nalakorin. Nalakorin itu artinya adalah mencari teman sebanyak-banyaknya. Jadi seperti kalian ini masih muda, harus cari teman sebanyak-banyaknya. Kalau tidak punya kenalan repot lah kalau nggak punya kenalan itu. Contohnya seperti ini, kalau temannya lagi susah, temannya lagi senang ataupun susah, kalau dimintai tolong, biasanya itu kalau kita nggak kenal kan nggak enak. Orang kan mikirnya gini, awakmu sopo, orang tahu kenal aku kok jaluk tolong aku, kan juga gitu loh mikirnya ya loh. Kayak ini, saya kan belum pernah kenal sampean semua loh. Semisal saya minta tolong juga kan pasti nggak akan mau, soalnya kan nggak pernah kenal. Soalnya contohnya saja. Yang kedua adalah Petro itu tubuhnya kalau kita lihat dalam pewayangan itu bentuknya lonjong. Ini sebenarnya juga ada ya tadi, tapi cuma Bapak
membawakan 2 wayang saja karena yang 2 wayang rusak, sudah rusak karena ini wayang-wayangan masih kecil. Ini kan dulu kok teringat ada wayang di rumah masih kecil itu pernah main wayang-wayangan gini, mainannya gini. Kalau sekarang mainannya apa? Android, pasti ya Android mau pilih jenis Free apa Free saya nggak tahu Free apa kok sulit banget mau pilih jenis pokoknya begitu. Auran-auran Nah, kalau di rumah suka main HP Android. Ya, itu uniknya era zaman sekarang itu begitu. Kalau zaman Bapak dulu itu tidak ada yang namanya HP Android itu tidak. HP Bapak itu bahkan mau jadul. Mekan kuning tok. Mainannya cuma main Snake. Snake warnanya hitam gitu. Main Snake. Nah, yang terakhir tadi siapa? Bagong itu diambil dari kata bago yang artinya adalah dole, maksudnya di sini adalah memberantas kedoliman. Ada seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa Punokawan ini artinya, kalau kita melihat artinya itu Puno artinya susah, kawan itu adalah teman. Jadi teman dikala susah. Apa maksudnya di sini ya? Oh, enak. Teman dikala susah ini maksudnya adalah konco raket lah, konco curhat, boleh konco curhat. Misal contoh, saya nggak punya uang, misal. Bro bos, kenapa bos? Jawab, sampai jawab. Ini hanya contoh ya. Kenapa bos? Contoh, saja jangan terawang ini hanya contoh. Ini loh bro, aku ki bendino kok gak diduwe loh bos. Dan misal contohnya, kini tak wae loh, sampai dulu. Iya, contohnya loh, jadi sampai ngomong dengan iya. Nah, itu adalah salah satu contoh teman sehidup semati atau seperjuangan olahraga. Jadi Mbak Semar ini merupakan bapaknya dari Punokawan. Punokawan itu siapa? Punokawan itu adalah yang mengasuh Pandawa 5. Pandawa 5 itu ada berapa? 5. Yang satu namanya Sutodewo, Pudoro, Janoko, Arjuno, Nakolo, Sodewo. Nah, yang paling ganteng siapa? Arjuna. Nanti semuanya sudah hafal. Kalau yang paling ganteng itu Arjuna. Kalau yang paling pintar? Sutodewo itu beliau itu orang yang sangat cerdas. Kalau kita bayangkan itu beliau itu watak-wataknya seperti Arya Wiraraja. Tahu Arya Wiraraja? Arya Wiraraja itu adalah merupakan penasihat dari kerajaan Majapahit, terkenal dengan kerajaan Lumajang Tigangjuru. Nanti kalau nggak tahu mungkin bisa dilihat sendiri di YouTube bagaimana sih terkait dengan kerajaan Lumajang Tigangjuru. Kerajaan Lumajang Tigangjuru itu bagaimana? Nanti mungkin bisa dilihat sendiri. Ya kalau yang ini. Tangannya betul ya? Tangannya betul. Memang ingat sudah lama. Ini Gatot kaca itu ada tandanya ini loh. Gatot kaca itu merupakan putra dari Werkudara dengan Dewi Arimbi itu adalah merupakan dari keluarga raksasa yang mendapatkan julukannya apa? Balung kawat apa? Besi. Coba ini balung kawat atau besi terakhir. Gak ada itu ya. Berarti kalau balung kawat atau besi perlu dipertanyakan dan perlu diperiksakan ke dokter. Kalau sekarang. Oke. Begini, Bapak rencananya inginnya sebelum selesai PPL atau bertemu dengan kalian, rencana tugas untuk keterampilannya adalah praktek mendalang. Tapi nanti buat kelompok saja. Rencana itu nanti kan Bapak infokan di kelompok mendalangnya tidak usah seperti dalang sungguhan. Enggak, saya contohkan begini.
Artinya wayangnya kalau ada ya di bawah kalau ada. Nanti saya masih ada dua wayang lagi. Wes wantini tansah dielengi. Udah kok. Apa sampean ya yo piye? Yo lupa. Nah, nanti terus ada teks dialognya seperti ini. Ini kan Basmar itu kalau kita ibaratkan orang tua umur 80-an. Ini Gatot itu kalau kita ibaratkan anak muda. Seperti ini namanya siapa ini? Seperti ini. Nah, ini misal ketemu dengan surat atau ke Basmar. Assalamualaikum Mbah Semar. Kula ingkang suwan. Yo ono opo nggih? Contohnya contoh. Kalau orang tua kan begitu. Kula ingkang suwan. Yo ono opo? Cocok nopo awakmu kok temui aku. Ngene Mbah Semar, kula pengen coba. Iki wau kula diputus patah. Contoh ini. Niki wau kula diputus patah kula. Alah, ger. Tak kira to awak ana apa mau kok bahane kok diputus karo pacare. Awakmu kan wis tau ngaji. Mosok wis lali karo firman Gusti Allah. Ngono carane contoh. Firman sing pripun, Mbah Semar? Ngene lho, Ger. Ilingo di ayat Al-Qur'an iki ana wala taqrabu zina. Janganlah kamu mendekati zina. Ini hanya contoh ya, contoh. Saya bukan melarang kalian untuk pacaran atau yang lain, tapi ini hanya mencontohkan saja. Oh, Mbak Semar ini orang ngerti cak nom pakai seneng-seneng kok malah dimutu. Oh, tak mire-mire, Mbak. Nah, itu contohnya apa enggak? Saya contohkan yang lain. Semisal gini. Le awakmu ora tau budal jamaah budal ngono. Anda mosok bae kon Anda. Kalau orang tua kan andanya kan enggak enak. Biasanya andanya kan gini. Andanya kan biasanya gitu. Kalau saya itu kadang kalau lihat masjid itu kalau andanya kalau enggak orang tua pasti anak kecil. Anak kecil itu kalau yang biasa ada di masjid ini kan enak. Ya kayak gitu loh. Gitu kan biasanya di sini. Paham ya? Itu yang saya maksud. Insya Allah akan saya bagi kelompok saja. Saya kasih nanti ketua atau wakil ketua memimpin saya biar saya bagi kelompok. Sampai nanti tidak harus materinya bebas ya, materinya bebas. Tidak harus materi itu atau yang lain. Gimana? Materi itu apa? Saya menjadi ketua. Ini kan jadi SKE kan untuk bulan Januari, Februari kan silakan pakai saya. Jadi seluruh tugas, seluruh yang lainnya masuknya ke saya. Saya yang menilai dan lain-lain. Ya, sudah diserahkan ke saya. Kalau PPL itu memang sudah diserahkan sepenuhnya ke PPL. Seperti yang tahun-tahun ya sudah pernah. Kalau itu kan juga begitu, kalau ada tugas dan lain-lain juga diserahkan ke PPL. Oke, sampai di sini ada yang menanyakan, insya Allah itu rencana tugas saya, tugas untuk keterampilannya, atau mungkin bikin yang lain itu malah lebih susah. Itu kan kalau dari Pak Najib tadi bukan menghafal lagu-lagu tembang Jawa, malah lebih susah. Sebenarnya saya lebih suka ini udah cuma berdialog ini saja. Malah terserah apa ya, bebas, boleh pilih apa, boleh pakai tema apapun. Baik itu obrolan, tapi obrolan yang berbau Islam. Maksudnya buat saya begitu. Kalau bisa, apalagi kalau ada ayat Al-Qur'annya atau ayat-ayat yang lain, saya juga.
misal terkait dengan apa? Sholat tengah, jangan tengah bawahnya. Maksudnya ini sama ini. Ya kalau bisa dimakan ya. Kalau bisa. Sama sih alamatnya, Bang. Iki bukan. Bisa toh. Sambil kakak dengan Khadijah. Lagi kayak sedih. Ning donya iki sing paling kok anggap paling mangkel lagi kuwi sapa? Wong sing lagi jatuh cinta. Kok ngono? Sebabe apa? Kekarepan konsultasi bareng dituturi malah ora dirungokake. Yang sing paling awahake iki sapa lho? Wong sing wis omah-omah suwe tapi ora duwe anak. Piye kuwi katerangane? Saben ketemu nakokake kabare anak. Ora ilo. Video terakhir. Jangan keluar dulu mau minta tolong. Ini aja. Isi gosat coy. Dari sini Sunan Gresik, makamnya Kota Gresik, Sunan Ampel di Surabaya, Sunan Giri di Gresik, Sunan Kalijaga di Demak, Sunan Gunung Jati di Cirebon, Sunan Kudus di Kudus, Sunan Muria di Bukit Muria, Sunan Bonang di Tuban, Sunan Derajat di Lamongan. Oke, sudah paham dari sini? Ya. Oke, untuk pertemuan ke depan kita akan membahas terkait dengan biografi Wali Songo, insyaallah. Oke. Berhubung sudah tidak ada yang ditanyakan, Bapak akhiri, semoga apa yang kita pelajari hari ini membawakan berkah dan manfaatnya. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.